Orang itu kalau sampai minta tolong, minta SMS, WA, telepon apa segala macam, kehormatannya tergadaikan. Ya, jarang lah ada orang diminta testimoni terus kemudian ngomongnya yang tidak baik. Ini meskipun mungkin belum nyoba itu. Ya buat kita mungkin mereka bukan siapa-siapa, pekerjaannya hina, kita melihatnya juga malos. Tapi dia bagi keluarganya tulang punggung. Sehingga mereka sudah gajinya sedikit, ya penghasilannya sedikit, pekerjaannya nambah. Dan itu tidak dapat kompensasi apa-apa baik dari negara atau instansinya atau dari orang-orang yang memberikan tambahan beban tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'adzim. Alhamdulillah, mari senantiasa kita memanjatkan dan memperbanyak syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan pada kita, utamanya nikmat iman, nikmat Islam. Pada kesempatan Sabtu pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir di majelis ini, dan harapan kita adalah majelis ini bisa banyak membawa barokah manfaat buat kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita habibina wa syafi'ina wa qudwatina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Tidak lupa kami berwasiat kepada diri kami pribadi, juga kepada seluruh yang hadir di majelis ini, mari senantiasa kita meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasa di awal-awal majelis kami senantiasa mengingatkan tentang kebaikan tentang majelis ilmu, yang memang majelis ilmu ini membawa banyak sekali kebaikan, ya. Di antaranya mungkin yang sama-sama sudah kita hafal, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thariqan ilal jannah. Ya, jadi kalau kita keluar dari rumah kemudian mencari dan menghadiri majelis ilmu, di antara balasan yang akan diberikan adalah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita jalan menuju ke surga. Karena oleh-oleh dari majelis ilmu itu kita bisa memahami perkara yang benar dan salah. Jadi ini adalah di antara keutamaan kemuliaan majelis ilmu. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan kita menuju ke surga. Kita kali ini akan membahas tentang sebuah tema bekerja fi sabilillah. Nah, jadi memang tema ini sengaja kami angkat karena memang ada yang mendasarinya. Ada beberapa dalil yang memang mendasarinya. Dan mungkin belum semua kaum muslimin tergugah dengan masalah-masalah seperti ini, sehingga bekerja itu dianggap hanya sebagai aktivitas keduniaan saja. Jadi tentang perkara mencari nafkah, wabil khusus mencari nafkah yang halal, ini adalah perkara yang penting. Setidaknya karena dua alasan penting, ya. Kenapa kemudian kita perlu memperhatikan urusan mencari nafkah, wabil khusus nafkah yang halal. Yang pertama karena memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalilnya dalam surat Al-Jum'ah, ya, yang sama-sama kita hafal, ya. Di Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jum'ah, "Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Jadi kalau sudah mengerjakan sholat, jadi ayat sebelumnya itu menjelaskan kalau ada panggilan sholat maka kita harus meninggalkan jual beli, kita laksanakan sholat. Maka pada ayat setelahnya, setelah sholat itu dilakukan, kita diperintahkan untuk apa? Fantasiru fil ard. Jadi kita diperintahkan untuk pergi, ya, untuk pergi. Fantasiru fil ard, ya, di atas bumi berkelana. Dan kemudian apa? Kemudian mencari wabtaghu min fadlillah, mencari karunia Allah. Tentu ayat ini tidak harus dimaknai letterlek, ya, bahwa setelah sholat kemudian kita langsung pergi jauh kemana, tidak begitu, ya. Karena setelah sholat kaidahnya adalah kita berzikir.
Ya, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun salat itu sendiri juga bagian dari zikir. Kemudian setelah itu kita berdoa kepada Allah, karena diantara saat yang terbaik setelah berdoa adalah setelah salat fardu. Baru kemudian setelah itu kita maksudnya melanjutkan pekerjaan, mencari nafkah. Ya, karena tidak semua pekerjaan itu harus keliling dunia ya, model-model kayak merantau, tidak begitu ya. Kadang-kadang ada yang terus balik ke kantornya, kadang ada yang balik ke sawahnya, kadang ada yang balik ke tempat kerjanya, ke pabriknya dan lain-lain, ke sekolahnya misalnya, ke instansinya. Jadi tetapi semangatnya bisa kita tangkap bahwa setelah sholat kita mencari karunia Allah. Dan subhanallah ya, mencari nafkah itu perkara yang mulia, karena ayat ini menjelaskan atau dijelaskan ayat ini dengan redaksi mencari karunia Allah, wabtaghu min fadlillah. Jadi mencari nafkah itu perkara yang baik, bukan perkara yang tercela. Ya, wabtaghu min fadlillah, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, wadhkurullaha la'alakum tuflihun. Nah, dalam mencari nafkah itu kita diperintahkan untuk zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya, supaya apa? Supaya kita beruntung. Jadi zikir ini juga penting ini ya. Mencari nafkah saja kita diperintahkan untuk banyak berzikir ya. Ketemu musuh kita suruh banyak berzikir, sendirian kita suruh banyak berzikir, dan seterusnya ya. Termasuk ketika kita berada di pasar yang suasananya barangkali ramai, kemudian kita terlibat dalam urusan tawar-menawar ya, kemudian di situ banyak kebisingan, kita juga tidak boleh melalaikan kita dari perkara zikir. Jadi ini zikir seperti ini ya. Jadi yang pertama, kenapa kemudian mencari nafkah ini perkara penting, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, Rasulullah SAW juga memberikan petunjuk, memberikan sabdanya bahwa thalabul halal faridah ba'dal faridah. Jadi mencari perkara yang halal itu wajib. Thalabul halal ini kita thalabul ilmi. Ini thalabul halal faridah ya, wajib. Ba'dal faridah, setelah kita menunaikan kewajiban-kewajiban agama maksudnya. Jadi setelah ini seolah-olah menjelaskan ayat yang tadi, setelah kita menunaikan kewajiban salat misalnya, maka setelah itu kemudian kita diperintahkan untuk apa? Untuk mencari perkara yang halal. Jadi dua landasan ini setidaknya memberikan kita panduan, memberikan kita semangat betapa bahwa mencari nafkah itu memang perkara yang penting. Ya. Nah, ada sebagian orang yang menganggap bahwa mencari nafkah ini hanya masalah urusan-urusan keduniaan saja. Jadi nafkah itu di mana sih? Kerjanya apa? Kerjanya banting tulang. Tulangnya di mana? Dibanting-banting. Jadi mencari nafkah ini kadang-kadang bagi sebagian orang dianggap hanya masalah-masalah keduniaan saja. Ya, di antara alasannya adalah karena juga jarang dibahas di majelis-majelis ilmu, sehingga orang jadi kurang punya panduan. Ya, orang jadi kurang punya panduan dalam urusan mencari nafkah. Padahal sebenarnya perkara-perkara dunia ini bisa menjadi perkara akhirat karena beberapa sebab. Sebaliknya perkara-perkara akhirat itu bisa menjadi perkara-perkara dunia saja. Ya, seolah-olah amal akhirat tapi kemudian karena sebab-sebab tertentu maka hanya dinilai sebagai amal dunia. Artinya apa? Artinya tidak punya implikasi apa-apa di akhirat. Tidak mendatangkan pahala ya. Kemudian tidak mendatangkan ampunan ya, dan lain-lain ya, jadi seperti itu. Sebaliknya tadi amal dunia dengan sebab-sebab tertentu bisa menjadi amal akhirat ya. Nah, kita akan bahas ya bahwa dalam urusan mencari nafkah ini kadang-kadang menjadi sebuah bukan sekedar urusan dunia saja, tapi juga bisa menjadi urusan akhirat. Bahkan sampai derajat tertentu ini statusnya fisabilillah ya, derajat tertentu statusnya fisabilillah. Kami bacakan sebuah hadis ya dari kami ambil hadis ini dari kitab As-Sahih At-Targhib wa Tarhib ya, tentang mencari nafkah ya, tentang mencari nafkah. Jadi ada seorang sahabat ini lewat di depan Rasulullah dan para sahabat. Yang kemudian sahabat ini orangnya sehat ya, kekar sehat, dan dia bersemangat ya dalam mencari nafkah itu. Ya, melihat pemandangan seperti itu ya, kemudian para sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lau kana hadza fi sabilillah." Ya Rasulullah, andai saja yang seperti ini itu fi sabilillah. Maksudnya para sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, andai saja ya orang seperti ini
statusnya jihad fisabilillah. Andai saja orang-orang dengan semangat seperti ini, ya, dengan sigapnya, dengan tangkasnya, ya, terus kemudian dengan kekuatannya digunakan untuk jihad fisabilillah. Ya, andai saja seperti itu, ya. Kemudian apa jawaban dari Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In kana kharaja yas'ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah." Andai saja dia keluar rumah mencari nafkah, ya, karena anak-anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah. Ya. Jadi ini jawaban yang pertama dari Rasulullah, in kana kharaja yas'ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Andai saja orang ini keluar bekerja mencari nafkah, apapun pekerjaannya. Wa in kana kharaja yas'ala abawaini shaykhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Kalau dia keluar rumah bekerja mencari nafkah karena di rumahnya ini ada orang tuanya yang sudah tua, sudah sepuh, sudah renta, ya, dan dia sebagai anak punya kewajiban untuk menafkahi orang tuanya, menanggung orang tuanya, maka statusnya juga fahuwa fi sabilillah, dia di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'ala nafsihi yu'ifuha fahuwa fi sabilillah. Apabila dia bekerja untuk dirinya sendiri supaya punya kehormatan, supaya tidak jadi peminta-minta, supaya tidak sedikit-sedikit SMS WA minta tolong gitu ya. Dia kerja gitu ya. Fahuwa fi sabilillah, maka dia juga fi sabilillah. Karena orang itu kalau sampai minta tolong, minta-minta SMS WA, telepon apa segala macam, kehormatannya tergadaikan. Maka untuk menjaga kehormatan seperti ini, ya, kemudian dia kerja banting tulang, pokoknya dia tidak ingin tergantung kepada orang lain, dia ingin mandiri, ya, berdiri di atas kaki sendiri. Fahuwa fi sabilillah. Wa in kana kharaja yasha riyaan wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Ini yang keempat yang penting ini, ya. Kalau dia itu keluar rumah kerja nyari nafkah dalam rangka riya, pamer, ya, dan juga wa mufakharatan, berbangga-bangga, ya. Jadi sudah punya mobil, pengen kerja lagi supaya mobilnya jadi lebih dibandingkan yang lain umpamanya, ya. Bermaksud ingin meningkatkan statusnya di hadapan yang lain-lain, fahuwa fi sabilis syaitan, maka dia berada di jalan setan. Dan kita punya beberapa pelajaran-pelajaran penting, ya, dari hadis ini. Yang pertama adalah tentang luasnya makna fi sabilillah, di jalan Allah. Ya, jadi makna fi sabilillah ternyata luas, ya. Kalau makna fi sabilillah ini dipahami secara mutlak, maka yang dimaksud adalah mereka-mereka yang berjihad di jalan Allah, berjihad di medan perang. Karena itu biasanya fi sabilillah itu, ya, dalam banyak dalil baik Quran maupun hadis biasanya jihad fi sabilillah. Umpamanya hadis tentang amal yang dicintai oleh Allah. Ibnu Mas'ud kan pernah bertanya kepada Rasulullah, ya, ayu ahabbul a'mali ilallah, ya, apa amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama as-sholati ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Thumma ayu, kemudian apa lagi? Birrul walidain. Thumma ayu, kemudian apa lagi? Qala fahuwa al-jihad fi sabilillah. Jadi ini satu dalil sederhana yang menunjukkan biasanya itu kalau fi sabilillah itu dirangkai dengan kalimat jihad, al-jihad fi sabilillah. Demikian juga dalam Al-Qur'an, ya, banyak ayat-ayat yang merangkai kalimat jihad ini dengan fi sabilillah. Dan memang jihad yang benar itu jihad fi sabilillah, ya, jihad fi sabilillah. Dan jihad fi sabilillah ini punya banyak pedoman, ya, punya banyak pedoman. Tidak bisa orang terus kemudian secara serampangan melakukan aktivitas-aktivitas tertentu dan kemudian menganggapnya sebagai jihad fisabilillah, ya. Mestinya minimal dia tanya kepada ulama, yang begini kira-kira masuk dalam kerangka jihad apa tidak, ya. Nggak boleh yang secara sepihak, secara serampangan, ya, mengandalkan dirinya sendiri atas nama ijtihad, ya, padahal dia bukan mujtahid, kemudian mengatakan yang saya lawan ini jihad fi sabilillah, ya, nggak boleh. Jadi ini ketika difahami secara mutlak fi sabilillah, maksudnya adalah mereka-mereka para mujahid. Tapi di luar itu ternyata
fisabilillah itu juga punya makna yang luas. Umpamanya dalam ibadah-ibadah tertentu, haji itu fisabilillah. Ya. Atau misalnya menuntut ilmu, kan ada hadisnya itu. Man kharaja fi talabul ilmi, barang siapa yang keluar rumah dari rumah fi talabul ilmi lah dalam rangka mencari ilmu. Mungkin dia keluar rumah menuju ke masjid. Mungkin dia keluar rumah menuju ke sekolah. Mungkin menuju ke madrasah, mungkin menuju pondok pesantren, ya. Man kharaja fi sabilillah, man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Ya, apalagi kalau menuntut ilmunya itu lama, ya, karena harus merantau, mondok, ya, kuliah. Jadi pergi, ya, selama 1 semester 6 bulan. Oh, selama 1 semester itu, ya, maka dia dihukumi sebagai fisabilillah hatta yarji, sampai dia kembali ke rumah. Ya, ini penjelasan bahwa makna fisabilillah itu luas, ya. Man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Ya. Jadi ini kira-kira semakna tentang orang yang syahid, ya. Orang yang syahid itu, orang mati syahid dimaknai secara mutlak itu biasanya diberikan kepada mereka-mereka yang meninggal terbunuh di medan perang dalam rangka jihad. Itu orang mati syahid. Ya, mati syahid dalam konteksnya yang mutlak, ya. Ini syahid dunia, syahid akhirat. Tetapi di luar itu ternyata banyak hadis-hadis yang menunjukkan orang yang mati syahid bukan cuma itu. Orang yang tenggelam itu statusnya mati syahid. Orang yang kena wabah taun, ya, kalau sekarang itu corona, ya, ini statusnya mati syahid. Ada orang perempuan meninggal karena melahirkan, statusnya mati syahid. Terus kemudian ada beberapa lagi, ya, ada beberapa sebab yang menjelaskan bahwa yang mati syahid itu banyak. Tetapi mereka hanya dihukumi syahid akhirat saja, bukan syahid dunia, syahid akhirat. Karena itu perlakuannya berbeda. Mereka tetap dimandikan, mereka tetap dikafani, tetap disolati, ya. Ya, karena mereka hanya syahid akhirat, ya. Tapi kalau orang yang syahid dunia akhirat, ya, yang ini dijelaskan biasanya adalah orang-orang yang mati meninggal di medan perang dalam rangka jihad, maka mereka tidak disolati. Terus kemudian tidak dimandikan gitu, ya, tidak dimandikan, langsung dikuburkan, ya. Darah-darah yang tercecer itu nanti akan bersaksi di akhirat kelak, kan begitu. Jadi ini kira-kira semakna begitu, ya. Fisabilillah ketika dimaknai secara mutlak itu kepada mereka-mereka yang berjuang di jalan Allah, tetapi sebenarnya maknanya luas. Menuntut ilmu fisabilillah, ibadah haji fisabilillah. Yang kedua, pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah tentang baiknya niat. Baiknya niat. Jadi dalam amal apapun kita senantiasa perlu memperbarui dan memperbaiki niat. Karena niat bagi seorang mukmin itu adalah kunci apakah sebuah amal ini diterima apa tidak. Apakah sebuah amal ini akan diberi pahala sedikit apa banyak. Apakah sebuah amal ini dimaknai sebagai amal dunia atau amal akhirat, ya. Dan hadisnya barangkali kita sama-sama sudah hafal. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi amal itu tergantung pada niatnya saja. Ya. Jadi kita akan melakukan satu amalan, memberikan nasihat, ya, memberikan nasihat. Ini kan amal yang baik. Ya, tetapi ada sebagian orang yang memberikan nasihat dengan cara yang tidak baik. Ya, memaki-maki di hadapan orang, pasti niatnya tidak baik. Ya, pasti niatnya itu tidak baik. Ya. Meskipun melalui mulutnya dia mengatakan saya sedang memberikan nasihat, ya, tetapi karena caranya seperti ini pasti niatnya tidak baik. Ya. Ya, jadi ini tentang baiknya niat seorang mukmin, ya, bahwa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, termasuk di antara hadis-hadis tentang niat yang barangkali kita hafal, niatul mukmin khairum min amalihi. Bahwa niat seorang mukmin itu jauh lebih baik ketimbang amalnya. Ya, ketimbang amalnya. Niat itu punya kedudukan yang istimewa. Ya, bahkan sebuah amal tidak dilakukan tapi sudah diniatkan itu sudah dapat pahala. Mamanya, ya, malam hari
Kemudian kita niat nanti jam 2, jam 3 kepengen bangun. Pengen bangun untuk apa? Untuk sholat malam, bukan untuk nonton bola itu. Ya, dan kemudian ternyata ya biidznillah kita bangun-bangun karena dengar suara adzan. Ya, adzan subuh. Artinya terlewat kesempatan kita untuk melakukan sholat malam. Ya, tetapi karena kita sudah niat dengan baik, maka tetap dapat pahala dari sholat malam yang tidak kita lakukan itu. Dan itu adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya kita itu sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita niat bahwa nanti kalau awal bulan dapat rezeki mau infak, mau nyumbang, mau memberikan sedekah kepada anak yatim misalnya, kepada orang yang mau zakat, kepada kita mau zakat, kita mau infak, sedekah. Dapat pahala dulu. Nanti kalau dilakukan, dicatat secara sempurna, diberikan pahala, dilipat gandakan. Ya, tapi kadang-kadang sebagian orang, ya wis kalau gitu caranya berarti kita niat-niatan saja. Wah, begitu caranya bukan niat ya, itu menghayal namanya itu. Jadi kan sudah dapat pahala gitu. Tidak begitu, ya tidak begitu. Jadi karena apa? Karena niat sekali lagi niatul mukmin khairum min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Ya, karena itu perkara masalah niat ini perlu kita jaga dengan baik. Ya. Dan niat untuk Allah Subhanahu wa taala itu punya banyak turunan. Jadi kita melakukan amal perbuatan, kemudian niatnya itu dalam rangka bersyukur kepada Allah, itu termasuk niat apa? Termasuk niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi contohnya itu ketika Rasulullah itu ya salat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Istrinya Aisyah itu bertanya, kan sudah sudah diampuni. Ya, sudah diampuni. Kenapa kemudian salat malamnya sampai seperti itu? Ya sampai kakinya bengkak ya. Kita belum pernah itu salat malam sampai kakinya bengkak atau semutan ya. Kalau capek iya ya. Capek iya. Salat tarawih itu capek itu. Baik yang lama maupun yang cepat sama capeknya juga. Yang lama karena lama berdirinya, yang cepat itu karena seperti olahraga, jadi capek juga itu. Ya. Jadi, tapi Rasulullah ini lama ya, beliau itu sholatnya lama dan kemudian sampai Aisyah itu bertanya ya, kok seperti itu sholat malamnya kan sudah diampuni yang terdahulu maupun yang akan datang. Jawabannya itu afala akunu abdan syakura. Ya, karena saya ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur. Termasuk ya ketika Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah. Kemudian mendapati di Madinah itu orang Yahudi itu sedang pada berpuasa. Oh berarti ketemu bulan Muharram, ya puasa Asyura. Kemudian mereka bertanya kan, ada hari apa ini? Kenapa kalian berpuasa? Orang Yahudi ini kemudian mengatakan hari ini hari yang mulia, ya karena hari ini Nabi Musa dan juga Bani Israel ya diselamatkan dari kejaran Firaun. Karena itu Nabi Musa berpuasa. Oh berarti Nabi Musa berpuasa karena dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari kejaran Firaun ya. Jadi amalnya karena syukur. Nah itu karena ada sesuatu kemudian syukuran ini juga jangan dimaknai yang aneh-aneh. Ini sedang kadang-kadang kan ada sebagian orang maknai yang aneh-aneh gitu ya. Ya ini syukuran ya, syukuran. Ini juga amal karena Allah. Termasuk amal karena Allah itu ketika seorang beramal itu karena mengharapkan pahala, itu juga beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Quran itu ya, iming-imingnya itu kan pahalanya per huruf itu. Ya, pahalanya per huruf. Ya. Terus kemudian sebentar lagi kita akan berpuasa. Hadis tentang puasa, barang siapa yang berpuasa karena imanan wahtisaban ya. Jadi karena iman dan mengharap pahala dari Allah ya, imanan wahtisaban. Jadi beramal karena takut kepada Allah itu juga ikhlas, beramal mengharap pahala itu ikhlas, beramal karena syukur itu juga ikhlas, dan banyak turunannya. Karena ada sebagian orang yang berlebihan seolah-olah menganggap bahwa yang begitu tidak ikhlas, padahal itu bagian dari ikhlas. Ya, dan dalam konteks ini Rasulullah menetapkan juga bahwa dengan tujuan-tujuan tertentu, karena dia seseorang itu punya tanggung jawab kepada anaknya, kepada orang tuanya, kepada dirinya sendiri,
maka dia juga beramal karena Allah. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah menetapkan ini fahuwa fi sabilillah. Ya. Ini yang perlu kita pahami tentang baiknya niat seorang mukmin. Kalau seorang itu niatnya baik, maka biasanya caranya juga akan baik. Mencari nafkah niatnya baik, maka mencari nafkah caranya dia akan baik. Mencarinya di tempat yang tidak baik gitu ya. Dia akan mencari nafkah di tempat-tempat yang baik. Termasuk juga dia akan mencari nafkah dengan cara yang baik. Ya, kalau misalnya mencari nafkahnya di pasar, maka dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat amalnya ini rusak. Ya, kira-kira begitu. Ya, tidak akan melakukan perbuatan ini karena dia sedang beramal dalam rangka fi sabilillah. Yang ketiga, ya, di antara pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya, dari hadis ini. Yang pertama tadi apa? Tentang luasnya makna fi sabilillah. Yang kedua, tentang baiknya niat seorang mukmin. Yang ketiga, di antara pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah seorang mukmin itu perlu memahami, ya, bahwa dirinya ketika mencari nafkah itu statusnya itu fi sabilillah. Maka dijaga adabnya. Ya, dijaga adabnya. Ketika dia mencari nafkah, bekerja, mungkin di kantor, mungkin di sawah, mungkin di pabrik, dia sedang fi sabilillah, maka dijaga adabnya. Adab-adab dalam bekerja itu dijaga. Ya, di antara adab-adab dalam bekerja itu apa yang perlu dijaga? Yang pertama, dia kerjanya baik. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah menetapkan ihsan, perbuatan yang baik itu dalam segala sesuatu, ya, termasuk kerja. Mau menyembelih saja, ya, dijelaskan hadisnya, mau menyembelih saja kita disuruh yang baik, ya, diasah dulu, ya, supaya apa? Supaya gampang. Nanti kalau tumbul kan menyakiti binatangnya, kan begitu. Ini mau kerja mestinya yang lebih baik lagi, ya. Jadi dijaga adab-adabnya. Yang pertama apa? Kerjanya baik, profesional. Ya, kalau dia bercocok tanam tidak merusak lahan. Ada orang mau bercocok tanam, mau budidaya sesuatu, tapi kemudian dia melakukan pembakaran dalam rangka membuka lahan misalnya. Wah, ini tidak benar ini. Ya, meskipun itu cara paling murah. Cara paling murah karena nebang pohon itu biayanya mahal. Ya, mungkin perlu izin ke sana kemari, perlu biaya, perlu alat dan lain-lain, ya. Kalau bakar kan gampang. Tapi kan akibatnya merusak. Ya, merusak tanah, terus kemudian merusak binatang, ekosistem, bahkan kadang-kadang nular kemana-mana, ya, termasuk orang-orang yang sebenarnya tidak berhubungan pun kena asapnya itu. Ya, jadi ini mestinya dengan cara yang baik, ya. Ini adab yang pertama kita jaga, ya. Dalam kita bekerja, kita sedang fisabilillah, mencari nafkah itu fisabilillah, dijaga adabnya yang baik. Yang kedua apa? Yang kedua itu jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak tadi itu, ya. Yang banyak disampaikan dalam hadis-hadis biasanya itu masalah perniagaan, ya. Karena masalah perniagaan itu banyak sih. Ada orang misalnya sumpah palsu dalam rangka supaya barangnya laku, ya, barang saya ini baik, ya, ini nomor 1 lah. Beli obat ini, ya, apapun penyakitnya nanti bisa sembuh misalnya, ya. Dan orang kemudian membuat sumpah palsu, atau kemudian membuat persaksian dari pihak lain, testimoni, ya, seolah-olah bahwa barangnya ini memang baik, produknya ini baik. Dan biasanya orang kalau diminta testimoni ngomongnya pasti baik-baik. Ya, jarang lah ada orang diminta testimoni terus kemudian ngomongnya yang tidak baik. Ini meskipun mungkin belum nyoba itu. Ya, belum nyoba pun kadang-kadang ngomongnya pasti baik-baik. Ya, jarang sekali ada orang yang ngomongnya tidak baik. Dan kalaupun ada orang ngomong yang tidak baik menunjukkan kelemahannya, paling-paling juga disensor. Ya, paling-paling tidak masuk ke dalam videonya, paling-paling tidak masuk dalam brosurnya, kan begitu ya, sama saja akhirnya kan. Ya, jadi yang pertama kadang-kadang orang sumpah palsu, kadang-kadang ada orang tawar-menawar palsu, ya, ada orang datang menawar satu produk harganya sekian, kemudian dia mengatakan yang tadi ada yang nawar harganya sekian gitu, ya. Padahal kalau alam bener apa tidak kan kita tidak tahu.
Dan dalam saham, dalam jual beli saham ini namanya menggoreng saham ini. Ya, selain dijual beli secara langsung, biasanya praktek seperti ini dilakukan dalam saham. Menggoreng saham namanya itu. Jadi ada beberapa emiten. Nanti bahasanya tambah ngalor gitu. Jadi ada beberapa pihak yang kemudian memang di situ sebagai penawar palsu. Ini ada orang mau beli saham terus kemudian dia jadi penawar palsu, ya. Dia nawar-nawar saja, pengen beli dia sebenarnya bagian dari penjualnya, tapi maksudnya adalah untuk meningkatkan harga, ya, meningkatkan harga. Atau lelang juga sama, ya, lelang juga begitu kadang-kadang, ya. Lelang, terus kemudian ada beberapa orang-orang yang sebenarnya itu tidak beli itu bagian dari panitia barangkali dalam rangka meningkatkan harga. Ya, ketika orang-orang itu masih ngomong saya sekian, ditingkatkan, tapi kalau tidak ada yang sampai kemudian ada orang yang benar-benar mau beli langsung, baru kemudian penawar-penawar itu diam. Nah, statusnya itu hanya sekedar untuk menawarkan saja, meningkatkan harga. Dan yang begini-begini sekarang merambah ke dunia politik. Kalau dulu hanya perdagangan, politik juga begitu. Ya, istilahnya itu buzzer itu. Ya, buzzer itu. Jadi soal menawarkan hal-hal yang baik, ya ini baik dan lain-lain. Ya, padahal ya walau alam bisawab, ya. Ya. Dan ini terjadi mau di pilkada, mau di pilgub, pilpres, pemilu dan lain-lain. Dan dunia politik sekarang itu merambah. Awalnya itu dalam dunia ekonomi. Ya, dalam dunia ekonomi. Terus kemudian yang ketiga biasanya masalah timbangan. Ya, masalah timbangan itu juga sering disebutkan. Nah, ada orang yang ngurangi timbangan, ya, ada orang yang memainkan timbangan. Istilahnya timbangannya urip gitu ya, timbangannya urip gitu ya. Jadi bisa dikurangi atau terus kemudian memang sudah lama tidak dikalibrasi gitu ya, sehingga kemudian memang sengaja pakai timbangan seperti itu. Ya. Atau misalnya dalam menimbang itu kadang-kadang ada teknik dicampur dengan beberapa barang-barang yang kurang bagus. Ya. Jadi memang yang seperti ini sekali lagi bisa merusak. Ya, bisa merusak dan kita perlu menjaga diri supaya tidak masuk ke dalam urusan-urusan seperti itu. Kenapa? Karena sebenarnya kita sedang fisabilillah. Ya, jadi kalau kita punya pemahaman seperti ini, maka insya Allah akan terjaga dari urusan begitu. Sama sebagaimana puasa itu. Puasa itu kan tidak boleh bohong gitu ya, tidak boleh marah, tidak boleh melakukan hal-hal yang kira-kira membuat puasanya itu rusak. Ya. Padahal kalaupun tidak puasa, tetap saja kita nggak boleh bohong itu. Iya kan? Jadi mentang-mentang nggak puasa, sekarang misalnya nggak puasa, apa terus kemudian kita jadi boleh bohong? Kan tidak juga, ya. Karena bohong itu termasuk diantara ciri khasnya orang-orang munafik. Ayatul munafiki salasun. Ya, idza haddatsa kadzab. Kalau ngomong itu bohong, ya, dusta. Ya, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khon. Kalau janji itu ingkar, kalau dipercaya itu khianat. Apakah ada seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, apakah seorang mukmin itu bisa jadi penakut? Karena seorang mukmin mestinya orang yang pemberani. Ya. Rasulullah menjawab, "Na'am." Ya. Apakah seorang mukmin itu bisa jadi orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang pikir? Ya, bisa. Apakah seorang mukmin bisa jadi seorang pembohong? Lah. Karena kalau sudah pembohong itu sifatnya orang munafik, ya. Ini sekaligus jadi warning buat kita, ya. Warning kalau ada orang mukmin, ya, perasaan dia kaya tapi kok kikir, pelit, bakhil, jangan kemudian dicap dia kafir, jangan begitu. Dia masih mukmin, hanya memang perlu riyadhah, ya, perlu latihan, ya, bagaimana caranya supaya kecintaannya terhadap harta ini tidak tidak terlalu kuat, ya, karena itu penyakit juga, ya. Nah, dengan zakat, dengan sedekah, ya. Dan teman-teman di Amil ini sebenarnya bagian dari membersihkan orang-orang seperti ini, ya. Jadi membersihkan orang-orang seperti ini. Ya, jadi yang kedua apa tadi? Yang kedua itu kita menjaga diri kita supaya tidak melakukan hal-hal yang tercela. Ya, yang satu tadi profesional, yang kedua tercela, menghindari hal tercela. Selesai ya. Kemudian yang ketiga, di antara adab yang juga harus kita lakukan, mari kita, ya, hiasi ketika kita sedang bekerja ini dalam suasana yang
suci yang baik. Jadi mau ke pasar, mau ke ini wudu dulu misalnya ya. Jadi orang kalau dalam suasana wudu, dirinya dalam kondisi suci, itu dalam batinnya itu ada perasaan terjaga itu. Ya mau melakukan perbuatan yang tidak baik itu gimana gitu. Itu terasa itu. Sama sebagaimana orang pakai baju putih itu, aduh mau kotor-kotoran itu rasanya gimana gitu ya. Ya, ini diantara hal yang perlu kita jaga. Yang terakhir ya, dari hadis ini kita juga mendapatkan diantara pelajaran penting dari hadis ini. Karena orang-orang yang sedang bekerja mencari nafkah itu adalah orang-orang yang fi sabilillah, maka jangan sekali-kali merusak mereka itu. Jangan sekali-kali merusak mereka itu. Mari kita hargai mereka. Ya. Meskipun mungkin bagi sebagian orang merasa pekerjaannya ini kelas rendah itu. Ya, tukang parkir itu, ya, kita kadang-kadang itu kan melihat sebelah mata itu. Ya, melihat sebelah mata. Ada toko, kok ada tukang parkirnya, mau ke situ males kita itu. Ya, tukang parkir ya gitu ya, tukang sampah dan lain-lain. Bagi kita melihat mereka itu sebelah mata, padahal bisa jadi bagi keluarganya dia itu adalah tulang punggung itu. Karena jika memang ada sesuatu yang bisa kita berikan ke mereka ya, 1.000, 2.000 ya diberikan saja. Ya buat kita mungkin mereka bukan siapa-siapa, pekerjaannya hina, kita melihatnya juga malos, tapi dia bagi keluarganya tulang punggung. Ya, jadi kita itu harus menghargai orang-orang yang bekerja itu. Ya, termasuk cara menghargainya adalah dengan tidak menahan upahnya. Ya, syukur-syukur keringatnya itu belum kering itu upahnya sudah diberikan. Ya memang seperti ini konsepnya pekerjaan langsung ya. Jadi misalnya kita nyuruh seseorang ya, kemudian dengan itu dia capek keringetan, selesai langsung kita berikan. Yang konsep seperti ini sekali lagi hanya mungkin ya padannya pada pekerjaan yang bersifat langsung. Tapi kalau sudah ada bulanan ya, bulanan itu berarti kan akhir bulan atau awal bulan belum keringetan aja sudah terima gaji. Karena konsepnya bukan nunggu pekerjaannya langsung, satu periode maksudnya. Ya, atau misalnya dalam pekanan ya, hari Jumat atau Sabtu, ya, memang diberikan. Jangan sekali-kali kita menunda. Kenapa? Karena boleh jadi mereka itu bagi keluarganya adalah tulang punggung ya. Pekerjaannya mungkin tidak seberapa, penghasilannya tidak seberapa, tapi dia sedang jihad fisabilillah. Kemudian jangan menahan-nahan hak. Ya, kadang-kadang dengan satu instansi ya, dengan alasan-alasan tertentu itu menahan hak. Gajinya itu tidak 100% diberikan. Kadang 10% disimpan. Ya, ini untuk tabungan hari tua lah, untuk apalah misalnya begitu. Ya. Ya walau alam bisa jadi benar. Tapi masalahnya kadang-kadang ya, ketika dia membutuhkan dan situasinya memang katakanlah sudah selesai, mestinya bisa diambil, ternyata tidak bisa diambil. Ya, ini juga jadi masalah itu ya. Jadi ada orang-orang yang atau instansi yang kebijakan-kebijakannya itu merusak gitu ya. Jadi misalnya menahan-nahan sebagian hak ya, dan ketika waktunya tiba ternyata haknya tidak bisa diambil ya, atau hangus. Ya kita kan sama-sama tahu lah ya, kadang-kadang ada yang seperti itu. Ya, termasuk diantara cara kita menghormati orang-orang yang bekerja, jangan sekali-kali merusak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Dia sedang fi sabilillah. Ya. Misalnya akan menghadapi laporan. Laporan ya. Terus kemudian ini ada hal-hal yang mungkin perlu ditutupi ya. Terus kemudian itu aja nih. Ini tukang bersih-bersih office boy. Kita suruh untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Ya, jadi kurir tertentu atau apa gitu. Atau misalnya akhir bulan atau awal bulan ya, karena kita lagi senang ini office boy atau siapa-siapa karyawannya kita ajak ke tempat-tempat yang tidak baik ya. Kita karaokean yuk. Untuk apa? Untuk refresh. Nah, ini juga namanya merusak. Ya, merusak orang yang bekerja tadi. Boleh jadi dia sedang fi sabilillah. Ya. Jadi sekali lagi yang seperti ini penting untuk kita pahami. Dan kemudian yang termasuk cara kita menghormatinya adalah tidak memberikan beban-beban yang berlebihan. Tidak memberikan beban-beban yang berlebihan kepada orang-orang yang sedang bekerja. Ya, karena seorang pekerjaan itu kan ada SOP-nya. Dia melakukan ini. Ya, itu saja mungkin yang perlu dioptimalkan. Kalau kemudian ada urusan-urusan tambahan, ya maka itu harus diperhitungkan tersendiri ya. Nah, orang-orang yang bekerja itu
Nah begini ya, di sejumlah instansi itu kan ada namanya pegawai tetap, pegawai tidak tetap. Ya, di sejumlah instansi ada yang namanya pegawai tetap, pegawai tidak tetap. Ya, apa di BUMN maupun di negara. Prakteknya di lapangan kadang-kadang itu pegawai-pegawai tetap itu memberikan sebagian pekerjaannya kepada pegawai-pegawai tidak tetap. Sehingga mereka sudah gajinya sedikit, ya, penghasilannya sedikit, pekerjaannya nambah. Dan itu tidak dapat kompensasi apa-apa baik dari negara atau instansinya atau dari orang-orang yang memberikan tambahan beban tadi itu. Dan ini adalah hal-hal yang tidak baik. Ya. Ini yang seperti ini terjadi di lapangan itu. Ya, kita mungkin tidak merasakan, tidak tahu karena mungkin lingkungan kita tidak begitu. Ya. Tapi di banyak lingkungan ini terjadi. Ya. Ada satu kegiatan, misalnya ada barang masuk. Ada barang masuk ke instansinya. Maka bagian tertentu ya quality control ya dia punya tugas untuk ngecek semuanya. Yang dengan tugas itu sebenarnya dia sudah mendapatkan penghasilan sekian, gaji sekian. Tapi kemudian yang dia lakukan apa? Dia nyuruh sebagian orang anak buahnya itu untuk ngurusi pekerjaannya dia. Ya. Nah, dia tinggal nyuruh-nyuruh terus kemudian dia di kantor nunggu laporan. Ya, misalnya begitu ya. Mereka mungkin melakukan juga takut dipecat sih, tapi kan rasanya gimana gitu. Ya. Mungkin dia tidak bisa melepaskan masalahnya itu di kantor. Tapi mungkin di rumah itu. Ya, karena tambahan beban, capek, ya, terus kemudian apa yang terjadi? Pulang kerja ini di rumah marah-marah. Ya, capek sih. Ya, ini kan jadi masalah ini bagi bagi pimpinannya. Ya, oh berarti dia jadi penyebab dari orang-orang seperti itu. Ya, atau boleh jadi sebenarnya di rumah dia punya banyak peran lain. Dia pulang-pulang ke rumah mestinya bisa ngajar, mestinya jadi ngurusi musola, ya, ngurusi dan lain-lain. Karena tambahan-tambahan pekerjaan itu, beban-beban itu akhirnya dia tidak bisa melakukan hal-hal seperti itu. Ini akan bertumpuk-tumpuk kesalahan. Ya, jadi diantaranya apa? Diantaranya kita harus menghormati orang-orang yang bekerja. Mereka itu statusnya fi sabilillah. Jangan kemudian kita tambahi beban-beban. Jangan kita tahan-tahan haknya. Jangan kita rusak dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Segala macam kompensasi kita berikan ya, sebelum dia minta ketika memang sudah waktunya. Itu diantara cara kita menghormati mereka. Wallahu a'lam bishawab. Moga-moga sedikit yang kami sampaikan ini bermanfaat. Ya, ingat bahwa pekerjaan kita bekerja bukan sekedar mencari nafkah, tapi benar-benar kita niati fi sabilillah. Moga-moga ya ketika ada hasil dari pekerjaan kita, maka kita pun bisa membelanjakan dengan cara yang baik. Ya. Nyari kerjanya itu berpahala. Fi sabilillah. Ketika dapat dibelanjakan dapat pahala. Ini baiknya niat begitu. Tapi kalau niatnya sudah tidak baik, nyarinya itu penuh masalah. Seruduk sana seruduk sini gitu ya, sogok sana sogok sini. Ketika nanti dapat biasanya juga dibelanjakan dengan cara yang tidak baik. Istilahnya itu duit belis dipangan setan. Ya duitnya banyak, habis nggak jelas juga itu. Duit belis dipangan setan. Ini istilah di masyarakat. Wallahu a'lam, ya moga-moga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kami kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.